landasan penting dalam memahami kompleksitas masyarakat. Di antara pendekatan tersebut, fenomenologi hermeneutika, teori kritis, dan multikulturalisme menawarkan cakrawala baru dalam analisis sosial. Fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif dan makna yang diciptakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Hermeneutika menekankan pentingnya interpretasi dalam memahami teks, budaya, dan interaksi sosial. Sementara itu, teori kritis hadir sebagai kritik terhadap positivisme dan upaya membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas. Sedangkan multikulturalisme sebagai pendekatan kontemporer yang mengakui pluralitas budaya dan berupaya menciptakan harmonitas dalam keberagaman. Bersama-sama, keempat pendekatan ini memperkaya cakrawala ilmu sosial, menjadikannya lebih inklusif, reflektif, dan relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Penny. Nih, Dipersilakan, Ibu Penny. baik, terima kasih Bu Putri, yang terhormat Dr. Surahmi, yang kami hormati teman-teman, diizinkan untuk melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, Mbak Putri Alicia Salsabila. Mohon maaf saya agak serak-serak karena sedang batuk. Yang pertama adalah tentang fenomenologi. Secara terminologi, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan kata panistei, yang artinya menunjukkan dan menambahkan diri, di mana berasal dari kata Yunani yang bernama phenomenon, berarti apa yang tampak, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Fenomenologi adalah studi tentang bagaimana sesuatu tampak atau dialami oleh individu. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai istilah gejala. Jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atas atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Sehingga disimpulkan fenomenologi adalah suatu usaha untuk menginterpretasikan fenomena secara apa adanya, to show itself, dan atau menurut penampakannya sendiri, feel itself, menurut Muslih dan Rahman 2021. Fenomenologi dalam ilmu sosial, menurut Hegel, adalah pengetahuan yang muncul dalam sebuah kesadaran. Sains yang mendeskripsikan apa yang dipahami oleh seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya. Asumsi dasar dari fenomenologi adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Prinsip dasar dalam membaca sebuah fenomena menurut Risto dan Hanafi, yang pertama, individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut pada dirinya. Makna tersebut diberikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. Dan makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal lain yang dijumpainya. Tokoh fenomenologi yang pertama Edmund Husserl. Ini fenomenologi yang digagas oleh Edmund Husserl ini menjelaskan bahwa paradigma fenomenologi menekankan bahwa fenomena atau realitas sebagai objek harus murni dalam artian tanpa tercampuri persepsi-persepsi peneliti. Dihubungkan dengan kehidupan sosial sehari-hari, kita tidak boleh menarik suatu kesimpulan hanya berdasarkan suatu fakta atau realitas tertentu. Namun, fakta tersebut harus berdasarkan pada data-data yang mendukung adanya fakta tersebut. Nilai-nilai pendidikan yang bisa dipetik dari fenomenologi hasil ini adalah: pertama, komunikasi interpersonal itu harus terbuka, mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain, serta menerima kritik. Kedua, pemikir pendidikan perlu mengkaji dan mengevaluasi pendidikan untuk strategi yang lebih baik. Ketiga, pengajar harus mendorong peserta didik untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Keempat, guru harus menguasai materi dan terus mengembangkan kemampuannya dengan berpikir kritis. Yang berikutnya, tokoh fenomenologi Martin Heidegger. Filsafat Martin Heidegger di sini membahas fenomenologi melalui analisis tentang ada,
yang melibatkan subjek yang dapat diamati. Subjek ini yaitu manusia, mampu mempertanyakan keberadaannya sendiri. Filsafat Heidegger ini berfokus pada manusia dalam dunia. Fenomenologi Heidegger ini selalu bersifat interpretatif dengan fokus pada bagaimana manusia memahami dirinya sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Relevansi fenomenologi dari Heidegger adalah satu filsafat eksistensial, di mana menjadi dasar bagi pengembangan filsafat eksistensial. Yang berikutnya studi sosial dan budaya digunakan untuk memahami pengalaman manusia dalam konteks sosial, budaya, dan historis. Yang berikutnya dalam psikologi dan psikoterapi memberikan wawasan tentang pengalaman manusia yang mendalam seperti krisis identitas, kecemasan eksistensial, dan kesadaran akan kematian. Yang berikutnya dalam etika dan pendidikan, konsep otentisitas Heidegger ini relevan dalam mendidik individu untuk hidup dengan refleksi dan kesadaran terhadap tanggung jawabnya. Yang berikutnya ada konsep inti tentang Lebenswelt atau dunia kehidupan dan subjektivitas. Pengalaman dunia sehari-hari yang kita hayati ini disebut Lebenswelt, di mana Lebenswelt ini mengacu pada dunia yang belum ditafsirkan atau dikategorikan baik oleh ilmu pengetahuan ilmiah maupun filsafat. Lebenswelt ini adalah dunia yang disadari secara pra-filosofis, pra-ilmiah, dan pra-reflektif. Lebenswelt itu yaitu dunia apa adanya, yaitu dunia kehidupan, tempat berpijaknya segala penafsiran. Subjektivitas memainkan peran kunci dalam memahami Lebenwelt, karena pengalaman manusia selalu ditentukan oleh kesadaran dan hubungan intensionalnya dengan dunia. Konsep Lebenswelt atau dunia kehidupan ini menjadi sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan ataupun membuka ruang bagi metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial. Relevansi fenomenologi dalam penelitian sosial. Fenomenologi adalah metode yang digunakan dalam filsafat dan ilmu sosial sebagai pendekatan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh atau mengembangkan pengetahuan dengan cara yang sistematis, kritis, memahami interaksi dan budaya masyarakat. Menurut Creswell, fenomenologi dalam penelitian bertujuan untuk menggambarkan esensi pengalaman manusia terhadap fenomena tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan meneliti untuk mengungkapkan realitas subjektif dari perspektif orang yang menjadi subjek penelitian. Contoh penerapan fenomenologi dalam penelitian sosial seperti studi tentang pengalaman kesehatan mental, penelitian tentang pengalaman keagamaan, dan studi tentang marginalisasi sosial. Yang berikutnya adalah hermeneutika. Pengertiannya bahwa hermeneutika berasal dari kata Yunani atau hermenein yang berarti menafsirkan. Di sini dihubungkan dengan tokoh mitologi Yunani kuno yaitu Hermes yang dianggap sebagai utusan dewa Olympus bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewa ke dalam bahasa yang bisa dipahami manusia. Definisi hermeneutika secara lebih luas dinyatakan oleh Zeeman Bowman bahwa hermeneutika merupakan upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar dan pembaca. Kemudian pengertian hermeneutika disepakati para ilmuwan klasik dan modern sebagai sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang belum diketahui menjadi dimengerti. Pengertian tersebut merupakan peralihan antara sesuatu yang abstrak dan gelap kepada ungkapan yang jelas dalam bentuk bahasa yang dipahami manusia. Tujuan inti dari hermeneutika di sini adalah untuk mendapatkan makna lebih dari sekedar yang tampak pada bacaan, mengambil makna yang tersembunyi yang selama ini tak terbaca, bahkan yang seakan-akan tak mungkin dapat terbaca. Tokoh hermeneutika Hans Jost Gadamer mendasari pendekatan hermeneutik filosofis
di mana Gitmer ini memperluas hermeneutik dari metode memahami teks menjadi filsafat memahami dunia melalui bahasa, sejarah, dan tradisi. Konsep dasar hermeneutik Gitmer ini bersifat ontologis dengan klaim universal. Ide ini mengembangkan pemahaman objektif, namun ada kecenderungan bahwa penafsir tidak dapat melakukan penafsiran yang netral dan penyelidikan dari pikiran yang kosong. Gatmer ini merumuskan dua bentuk pemahaman, yaitu pemahaman terhadap konten kebenaran dan pemahaman terhadap intensi. Pemahaman terhadap konten berarti memahami makna proposisi dan substansi materi teks. Pemahaman terhadap intensi berarti memahami kondisi atau situasi di balik fenomena atau teks. Relevansi hermeneutik dari Hans Georg Gadamer ini yang pertama tentang kajian teks dan tradisi, di mana hermeneutik Gadamer ini relevan dalam studi teks klasik, agama, atau filsafat, di mana pemahaman selalu dipengaruhi oleh tradisi sejarah yang melingkupinya. Dalam penelitian sosial dan budaya, hermeneutik Gadamer ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tradisi, budaya, dan bahasa membentuk cara manusia memberi makna pada dunia. Dalam pendidikan, hermeneutik Gadamer menekankan pentingnya dialog dan refleksi dalam proses belajar, di mana guru dan siswa sama-sama memperluas horizon mereka. Tokoh hermeneutik yang berikutnya adalah Paul Riser, menekankan pemahaman lewat analisis teks, simbol, dan perilaku manusia. Dikenal sebagai hermeneutik dua langkah atau hermeneutik reflektif, yang menggabungkan interpretasi dengan tinjauan kritis untuk mengeksplorasi makna yang dalam. Balriser ini melihat hermeneutik sebagai metode untuk menafsirkan simbol-simbol. Kemudian meluaskan hermeneutik sebagai diskursus tafsir yang menyeluruh. Hermeneutik menjadi teori tentang teks. Diawali dengan teks, Riser melihat dunia sebagai suatu teks. Diskursus menjadi cara manusia untuk menafsirkan orang lain. Yang berikutnya konsep inti, lingkaran hermeneutis dan interpretasi teks. Lingkaran hermeneutis adalah konsep fundamental dalam hermeneutik yang menggambarkan proses dinamis pemahaman teks, simbol, atau fenomena. Lingkaran hermeneutis adalah proses di mana pemahaman keseluruhan teks bergantung pada bagian-bagiannya dan sebaliknya. Proses ini bersifat siklis dan berkembang saat penafsir memperdalam pemahaman. Menurut Schleiermacher, lingkaran hermeneutis melibatkan dua dimensi, gramatikal, yaitu memahami struktur bahasa teks, psikologis, yaitu memahami maksud pengarang di balik teks. Heidegger mengembangkan konsep ini dengan menekankan dimensi ontologis, yaitu bahwa pemahaman selalu dimulai dari prasangka atau horizon interpretatif yang dimiliki penafsir. Peran hermeneutika dalam fenomena sosial. Yang pertama untuk memahami identitas dan narasi sosial. Hermeneutika membantu mengerti bagaimana individu dan kelompok membangun identitas melalui narasi, sejarah budaya, dan pengalaman bersama. Yang berikutnya analisis struktur kekuasaan. Hermeneutika kritis digunakan untuk mengungkap struktur kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi, membantu memahami bagaimana dominasi dan hegemoni dipertahankan melalui bahasa dan budaya. Interpretasi simbol dan ritual, fenomena sosial diekspresikan melalui simbol dan ritual yang memerlukan pemahaman. Kemudian pemahaman komunikasi dan bahasa, bahwa bahasa adalah medium utama fenomena sosial. Hermeneutika membantu menganalisis bagaimana makna dibangun, dipertahankan, dan dinegosiasikan melalui komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri Alicia Salsabila. Baik, Dipersilakan. baik, terima kasih atas kesempatannya. Hmm. Selanjutnya masuk pada teori kritis. Selanjutnya, Bu Feni. Ya. Nah, teori kritis ini diperkenalkan oleh Max Horkheimer pada tahun 1930-an. Awalnya memaknai ulang gagasan modernitas tentang nalar dan kebebasan dengan mengkritik penyimpangan dalam bentuk saintisme, kapitalisme, budaya industri, dan politik bourgeois. Nah, berakar dari idealisme Jerman dan dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, teori ini mengubah filsafat menjadi
kerangka praktis untuk masyarakat, menghubungkan norma dan nalar dengan konteks sejarah dan budaya. Teori kritis menggabungkan kritik sosial, politik, dan ekonomi secara reflektif, mengaitkan ilmu sosial empiris dengan klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan, serta menempatkan dalam konteks penelitian sosial untuk memahami relevansi kekinian. Nah, adapun tujuan dari teori kritis ini menurut beberapa ahli, yang pertama ada Max Horkheimer, bahwa menyebutkan teori kritis ini merupakan emansipasi manusia dari kondisi yang membelenggu mereka, baik secara sosial maupun ideologis. Nah, beliau menyatakan bahwa teori kritis ini harus bersifat reflektif dan bertujuan mengungkap struktur kekuasaan yang tersembunyi dalam masyarakat. Berikutnya ada Jürgen Habermas yang menekankan bahwa teori kritis ini bertujuan menciptakan komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi. Melalui pencapaian konsensus yang rasional, masyarakat dapat membangun hubungan sosial yang lebih setara. Selanjutnya ada Theodor W. Adorno yang berfokus pada kritik terhadap budaya massa dan bagaimana industri budaya menciptakan kesadaran palsu yang melanggengkan status quo. Tujuannya adalah mengungkap bagaimana budaya dapat menjadi alat dominasi yang menghambat kebebasan individu. Selanjutnya, kemudian ada macam dari teori kritis. Yang pertama adalah Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, menekankan bahwa ekonomi adalah dasar kehidupan sosial dan kapitalisme mendorong eksploitasi pekerja demi keuntungan. Kebebasan hanya tercapai melalui perlawanan terhadap kelas dominan dan penguasaan alat produksi. Marx mengkritik kapitalisme karena menciptakan ketimpangan ekonomi melalui eksploitasi nilai lebih pekerja, kebutuhan artifisial, dan akumulasi kekayaan oleh kaum kaya. Nah, selanjutnya ada Frankfurt School yang didirikan pada tahun 1923 di Jerman. Adalah aliran kritis yang menekankan dominasi dan penindasan dengan pemikir utama seperti Horkheimer, Adorno, dan Marcuse. Mereka mengembangkan teori kritik masyarakat untuk membebaskan manusia dari manipulasi modern. Jürgen Habermas, murid dari Adorno, memperbarui teori ini dengan menekankan komunikasi sebagai dasar kebebasan manusia dan cara menentang penindasan. Selanjutnya adalah postmodernisme yang menolak janji modernitas seperti proyek pencerahan yang dianggap memanipulasi pengetahuan dan realitas. Tokoh-tokohnya meliputi Jean-Francois Lyotard yang beranggapan bahwa postmodernisme menolak janji besar modernisme untuk membawa kemajuan masyarakat. Selanjutnya ada Jean Baudrillard yang menekankan bahwa modernitas menciptakan realitas artifisial yang sulit dibedakan dari realitas asli dan seringkali lebih dipercaya daripada yang nyata. Selanjutnya ada kajian budaya yang mempelajari budaya terpinggirkan yang sebelumnya tidak diakui oleh ideologi dominan dengan fokus pada perubahan sosial. Nah, ini berbeda dari Frankfurt School yang menentang dominasi untuk merebut kekuasaan. Kajian budaya ini mengeksplorasi arena seperti ras, gender, dan usia. Bidang studi ini bersifat interdisipliner yang resmi diakui sejak berdirinya Center of Contemporary Cultural Studies di Birmingham, Inggris pada tahun 1964. Merupakan salah satu konsep pentingnya adalah teori identitas budaya oleh Stuart Hall yang menolak definisi identitas Afrika yang dipaksakan oleh Eropa. Nah, kemudian selanjutnya ada feminisme yang menggali makna gender sebagai konstruksi sosial yang seringkali bias terhadap laki-laki yang merugikan perempuan. Feminisme ini bertujuan menciptakan kesetaraan gender. Teori komunikasi feminisme, seperti yang dirumuskan oleh Reko dan Wardwitz, mengeksplorasi representasi dalam bahasa dan media dengan pertanyaan seperti siapa yang berbicara, untuk siapa, dan bagaimana perempuan direpresentasikan. Kemudian Claire Johnson dan Mary Ann Joanna menunjukkan bahwa perempuan ini sering digambarkan sesuai kehendak laki-laki dan mendesak pandangan perempuan lebih diberdayakan. Selanjutnya adalah teori multikulturalisme. Filsuf seperti John Rawls, Charles Taylor, William Lika, dan Biku Perret membahas multikulturalisme yang menggabungkan keberagaman dan budaya sebagai perekat komunitas. Negara memerlukan politik kebudayaan untuk mempersatukan keberagaman seperti di Indonesia adanya Bhinneka Tunggal Ika.
Multikulturalisme ini bertujuan membangun kepedulian dan kebersamaan tanpa adanya diskriminasi, mencegah konflik, dan menemukan titik temu dalam perbedaan sosial, ekonomi, serta politik. John Rawls dalam A Theory of Justice menekankan keadilan yang menghormati keberagaman dengan konsep seperti justice as fairness dan veil of ignorance. Selanjutnya, kemudian di sini Bhikkhu Parak membagi multikulturalisme menjadi 5 jenis. Yang pertama ada isolasionis, di mana kelompok menerima keberagaman tetapi mempertahankan budaya mereka secara terpisah. Yang kedua ada akomodatif, yaitu memberikan kebebasan pada minoritas untuk mempertahankan budaya mereka dengan syarat tidak menantang budaya mayoritas. Yang ketiga ada otonomis, di mana minoritas ini berusaha mewujudkan kesetaraan dan kehidupan otonom dalam kerangka politik kolektif. Selanjutnya ada kritikal atau interaktif, di mana minoritas menuntut penciptaan budaya kolektif yang mencerminkan perspektif mereka yang sering ditolak oleh mayoritas. Nah, yang terakhir ada kosmopolitan, di mana menghapus batas budaya untuk menciptakan komunitas yang bebas bereksperimen secara interkultural. Nah, menurut Wilkie Mlika, minoritas modern ini tidak lagi diremehkan, tetapi menuntut pengakuan identitas mereka yang menjadi tantangan multikulturalisme. Kemudian Biku Barat menyarankan 3 pendekatan untuk menjembatani mayoritas dan minoritas. Di antaranya adalah deskripsi faktual, yaitu mengakui pluralisme budaya di mana individu dari berbagai latar belakang berinteraksi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang kedua ada preskripsi normatif, yaitu mengorganisasi keberagaman melalui politik perbedaan identitas atau pengakuan tanpa menghilangkan identitas kelompok. Yang ketiga ada kebijakan pragmatis, yaitu membuat kebijakan yang mendukung keberagaman seperti mengenalkan bahasa etnis, mengizinkan atribut keagamaan, dan mendukung festival etnis. Selanjutnya, kemudian di sini ada teori keadilan dari John Rawls, yaitu A Theory of Justice, yang relevan untuk menjelaskan konsep keadilan dalam masyarakat multikultural karena menekankan kehormatan terhadap keberagaman dan hak-hak individu. Rawls mengusulkan prinsip keadilan sebagai justice as fairness, di mana keadilan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan mayoritas, tetapi juga melindungi hak dari kelompok minoritas. Melalui konsep seperti veil of ignorance, Rawls menekankan pentingnya merancang aturan masyarakat tanpa bias terhadap posisi sosial tertentu, sehingga menciptakan sistem yang adil bagi semua kelompok budaya. Pendekatan ini relevan untuk masyarakat multikultural yang memerlukan mekanisme keadilan yang inklusif dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, untuk simpulan akan kami bacakan setelah diskusi. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu kami dari kelompok 6 membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Dari Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan bisa raise hand lalu menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya. Masih ada satu termin dengan 3 pertanyaan tentang teori hermeneutika, fenomenologi, kritis, dan multikulturalisme. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang hendak bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan. Saya Bu Putri. Baik, silakan Pak Abi. Chris Dari, Basuki. ya Bu Penny. Terima kasih untuk kesempatannya dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya yaitu tentang fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dan multikultural. Dari keempat teori ini, manakah yang terbaik dan bagaimana cara penerapannya di sekolah bila bisa dipraktekkan di sekolah? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya konfirmasi. Pertanyaannya dari Pak Aris Basuki adalah dari keempat teori, yaitu fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dan multikulturalisme. Dari keempat ini
uh, teori manakah yang paling relevan untuk penggunaannya di sekolah, kemudian Ya, cara Bu. Terima pengimplementasiannya kasih. gitu, Pak. Ya, terima kasih. Mari, pertanyaan dari Bapak Aris Basuki Wes, akan kami tampung. Untuk pertanyaan kedua, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya. Halo Bapak Ibu, ini pada ada tamu apa ya? Halo Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Oh, oh, itu ada yang lewat chat, Mbak. Ya, izin bertanya, Bu. Baik, Perkenankan saya, Ibu Wigayatul Nur. Izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai teori heuristika, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa saja sih keuntungan dalam menggunakan teori heuristika ini dalam pengambilan keputusan? Demikian pertanyaannya, nggih. teori Terima kasih. hermeneutika, nih, Bu. Iya. Mohon izin konfirmasi, tadi pertanyaannya adalah bagaimana teori hermeneutika dilaksanakan dalam Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Nih. Terima kasih. Iya. Kemudian ada pertanyaan di chat dari Ibu Suryani. Bagaimana teori multikulturalisme membantu mengatasi konflik antar budaya dalam suatu masyarakat? Baik, untuk tiga pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Apakah untuk Bu Penny sudah menemukan jawaban dari ketiga pertanyaannya? Iya. Silakan Bu Penny. Ya, mencoba ya Mbak Bila dan teman-teman. Iya, monggo Bu. Nggih, nanti kalau suaranya nggak ini. Baik, yang pertama mencoba untuk menjawab dari pertanyaannya Pak Aris Basuki, nggih. Betul nggak Bu, Mbak Bila? Iya, dari Pak Aris Basuki. Tentang keempat teori. Jadi malam ini luar biasa sekali kita itu ternyata mendapat empat teori ya Mbak Bila ya. Fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dan Multikulturalisme. multikultural dalam Oke. cakrawala ilmu sosial. Ini bagaimana dari keempat teori itu yang paling relevan untuk diterapkan di sekolah dan implementasinya. Coba saya ingin mengkaji satu persatu. Kalau untuk kalau untuk tadi pertanyaannya yang paling relevan gitu ya Mbak Bila ya. Ya, yang paling baik, yang paling relevan. Yang paling baik dan paling yang relevan. Ya, Kita mencoba untuk mengkaji satu persatu. Yang pertama adalah fenomenologi, di mana untuk relevansinya di sekolah adalah menekankan pemahaman terhadap pengalaman subjektif siswa, sehingga membantu guru untuk memahami dunia siswa, eh, bagaimana membantu guru untuk memahami dunia siswa sebagaimana mereka mengalaminya. Dengan ini, maka guru bisa mengarahkan siswa untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka kaitannya dengan mata pelajaran. Eh, yang berikutnya juga bisa untuk meningkatkan atau pengembangan empati, untuk meningkatkan empati siswa dengan cara meminta mereka memahami perspektif teman sekelas melalui diskusi kelompok, atau mungkin dalam pelajaran sejarah bisa untuk membayangkan pengalaman hidup tokoh sejarah dan mendiskusikan dampaknya. Yang berikutnya adalah untuk hermeneutika. Ini berkaitan dengan teks, simbol, dan sebagainya, sehingga relevan untuk memahami teks, simbol, atau tindakan dalam konteks tertentu, bermanfaat untuk pengajaran literatur, sejarah, agama, dan sebagainya, dan juga bahasa.
Misalkan untuk analisis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, siswa dapat diajarkan untuk memahami teks sastra secara mendalam dengan menganalisis makna yang tersirat dan kaitannya dengan konteks sosial budaya. Terkait dengan hermeneutika ini, karena ada komunikasi, maka ada dialog interpretatif, sehingga guru bisa mendorong untuk diskusi kelas, menafsirkan teks dari berbagai sudut pandang. Berikutnya adalah teori kritis. Ini bisa membantu siswa untuk memahami struktur sosial, kekuasaan, dan ketidakadilan, sehingga menciptakan siswa untuk kritis terhadap lingkungan sosialnya, termasuk critical thinking dan sebagainya seperti itu. Pendidikan kritis atau juga bisa untuk guru memberikan sebuah proyek sosial untuk mengidentifikasi masalah lingkungan sosialnya dan merancang solusinya. Seperti misalnya kampanye tentang kesadaran pengelolaan sampah dan sebagainya di lingkungan sekolah, misalnya seperti itu. Atau mungkin tentang ketimpangan ekonomi global dan cara mengatasinya. Terkait dengan multikultural, maka teori ini berperan penting menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati keberagaman, atau tadi yang disebutkan dalam Mbak Bila tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dengan belajar multikultural ini, guru dapat menyisipkan konten tentang keberagaman budaya, agama, tradisi, dan kurikulum. Bisa juga dengan melalui dialog antar budaya, juga dengan pengembangan toleransi. Sehingga kalau ditanya mana yang paling relevan, semuanya relevan tergantung pada kebutuhan sekolahnya. Seperti itu. Jadi semuanya kalau menurut saya adalah saling melengkapi dan eh, tingkat relevansinya disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Demikian Pak Aris Basuki, apakah bisa diterima? Terima kasih penjelasannya Bu Penny, sangat luar biasa. Ya. Baik, terima kasih atas Bu Penny yang sudah memaparkan hasil diskusi untuk pertanyaan Pak Abi. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana teori hermeneutika ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, 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 iya. mungkin dari Ini kalau saya. tadi, Ah, oke, oke, monggo Bu Penny. oke. Baik, mencoba ya Mbak Bila nanti bisa saling melengkapi. Ya, Yes. jadi Baik. hermeneutika ini menawarkan pendekatan yang mendalam dalam memahami konteks, makna, dan perspektif yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Karena tadi berakar pada interpretasi teks dan pengalaman, membantu kelompok individu atau kelompok menginterpretasikan berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana dan relevan. Kalau tadi tidak saya salah dengar adalah tentang pertanyaan Bu Hit terkait dengan keuntungan teori hermeneutika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah dengan penerapan hermeneutika ini, pemahaman kontekstual menjadi lebih mendalam. Karena hermeneutika menekankan pentingnya memahami latar belakang, konteks, dan situasi yang melatar belakangi suatu permasalahan. Keputusan yang diambil mempertimbangkan konteks cenderung lebih relevan dan sensitif terhadap kebutuhan nyata. Yang berikutnya, hermeneutika memungkinkan pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga mengintegrasikan berbagai macam atau beragam perspektif, baik dari individu yang terlibat maupun dokumen atau data yang relevan, dan memperhitungkan kebutuhan semua pihak. Yang berikutnya adalah meningkatkan keadilan dan legitimasi. Pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan bisa diterima oleh banyak pihak. Kemudian, karena hermeneutika ini memahami makna yang mungkin masih ambigu atau tersembunyi, sehingga dengan hermeneutika ini bisa mengurangi risiko kesalahpahaman atau interpretasi yang salah dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah eh, hermeneutika menekankan interpretasi nilai dan makna, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat teknis, tapi juga etis dan bermakna secara budaya dan sosial.
Seperti itu Bu Hit untuk keuntungannya dari hermeneutika. Kalau untuk contoh penerapannya, misalkan guru atau ke sekolah bisa menggunakan pendekatan hermeneutika ini untuk memahami kebutuhan siswa dari latar belakang sosial, budaya, dan ekonominya yang berbeda sebelum memutuskan kebijakan pembelajaran. Langkahnya adalah menginterpretasi data seperti hasil wawancara, survei siswa, atau perilaku dalam konteks budaya dan sosialnya. Seperti itu. Pripun Bu Hit? Iya, Bu, terima kasih untuk jawabannya luar biasa, sangat lengkap. Iya. Ya, Baik, terima terima kasih. kasih atas Mhm. jawaban dari Ibu Penny dan terima kasih kepada Ibu Hidayatun. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Suryani yang diutarakan melalui chat, yaitu bagaimana teori multikulturalisme membantu mengatasi konflik antar budaya dalam masyarakat. Ini mohon izin untuk saya jawab, bahwa teori multikulturalisme ini dapat membantu mengatasi konflik antar budaya dalam suatu masyarakat dengan menekankan pentingnya pengakuan, penghargaan, dan pengelolaan keberagaman budaya secara inklusif. Nah, pendekatan ini menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan, menghindari diskriminasi, dan mempromosikan dialog yang membangun antar kelompok budaya. Nah, bagaimana sih cara dari teori multikulturalisme ini diterapkan, yaitu dengan mengakui dan menghargai keberagaman. Contohnya, konflik ini kan sering muncul karena kurangnya pemahaman atau penghargaan terhadap budaya lain. Nah, multikulturalisme ini mengajarkan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan hak yang sama untuk dihormati. Contohnya, dalam sebuah masyarakat yang majemuk, yaitu yang terdiri dari berbagai ras, etnis, budaya, eh, kelompok mayoritas dan minoritas ini sering mengalami adanya ketegangan. Dengan menerapkan teori multikulturalisme, pemerintah atau komunitas lokal ini dapat merayakan festival budaya secara bergantian seperti adanya Hari Imlek, Idul Fitri, dan Natal kemarin. Nah, selanjutnya untuk di sekolah ada yang namanya pendidikan multikulturalisme, yaitu di mana pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai keberagaman yang membantu mengurangi stereotip dan prasangka antar kelompok budaya. Contohnya, di sekolah guru dapat menyisipkan materi tentang budaya lokal dan internasional dalam kurikulum. Kemudian siswa dapat diminta untuk mempresentasikan tentang budaya daerah dari asal peserta didik itu, sehingga teman-teman yang lain dapat belajar menghargai keberagaman budaya tersebut. Nah, kemudian contohnya saya ambil dari ada sebuah kasus atau sebuah permasalahan di konflik antar komunitas di antara Muslim dan Kristen di Maluku pada tahun 1990-an yang menyebabkan kerusakan besar dan ketegangan yang berkepanjangan. Nah, di sini ada solusi dari teori multikulturalisme, yaitu dengan rekonsiliasi antar komunitas. Misalkan nih, pemimpin lokal dari kedua kelompok agama tersebut dapat bekerja sama untuk menciptakan forum dialog untuk membangun kepercayaan. Itu atau kita ibaratkan dengan mediasi. Kemudian ada perayaan bersama. Misalkan festival lokal seperti kalau di Maluku ada yang namanya Pela Gandrong atau tradisi kerjasama antar desa. Itu dapat dihidupkan kembali sebagai simbol kebersamaan atau simbol perdamaian. Kemudian ya, sebagai seorang pendidik juga harus tetap menyisipkan adanya pendidikan multikulturalisme, yaitu program sekolah yang dapat memasukkan budaya-budaya atau nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang ada dalam kurikulum. Jadi sehingga generasi muda ini di masa yang akan mendatang agar lebih siap untuk hidup berdampingan antar budaya, etnis, ras, suku, antar daerah. Seperti itu, Ibu Suryani, apakah dapat diterima? Iya, terima jelasannya, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Suryani tadi. Ketiga pertanyaan sudah terjawab. Kemudian izinkanlah saya untuk memaparkan hasil simpulan dari presentasi kali ini.
bahwa pendekatan filosofis seperti fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dan multikulturalisme ini menghadirkan kerangka analisis yang sering melengkapi dalam ilmu sosial. Misalkan pada fenomenologi, mendalami makna pengalaman, hermeneutika mengungkap pentingnya interpretasi, teori kritis menyoroti ketidakadilan struktural, dan multikulturalisme menekankan pengakuan terhadap keberagaman. Nah, keempatnya ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan untuk menghadapi tantangan masyarakat modern yang kompleks dan dinamis. Baik, maka demikianlah pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah turut berperan memperhatikan materi dan berdiskusi. Selanjutnya kami berikan seluruh waktu untuk Ibu Dr. Sri Surahmi agar dapat memberikan penguatan pada perkuliahan malam hari ini. Terima kasih. Baik. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Mbak Putih ya, yang telah mempresentasikan yang tentang apa ini tadi saya lupa, kaitannya dengan ini ya, multicultural, Fenomenologi itu, Bu. kemudian fenomenologi, hermeneutika Hermeneutika. dan lain sebagainya ya, teori kritis ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, keempat teori ini sebetulnya teori ini nanti yang mendasari jenis-jenis dari penelitian kualitatif begitu ya. Jadi ini nampaknya Bu Penny ini malah ya Bu, pas manggung pas ada apa-apa Bu Penny. Hmm, capean itu Bu. Baik, ya saya lanjutkan. Jadi keempat keempat aliran ini ya, aliran fenomenologi, hermeneutika, kemudian teori kritis dan eh, apa multicultural ini sebetulnya dasar dari yang nantinya merupakan dasar dari jenis-jenis penelitian kualitatif. Karena Bapak Ibu lihat, ya, untuk penelitian fenomenologi nggak mungkin kita menggunakan yang namanya kuantitatif, karena fenomenologi itu kan melihat fenomena yang ada apa adanya. Jadi kita melihatnya tentunya secara natural, apa memang murni gitu. Tidak bisa kita menggunakan di dibuat hitungan, kan tidak bisa, murni apa adanya. Itu seperti yang pernah saya ceritakan ini ya. Misalnya saya ingin membuat biografi Ibu Penny gitu ya. Kan saya tidak bisa dengan apa namanya membuat eksperimen, kan tidak bisa. Saya harus juga dalam kehidupan Bu Penny, saya ingin mengambil data ya, keseharian Bu Penny ya, dari mulainya sehari saja 2 hari dan selanjutnya gitu ya. Sama juga dengan hermeneutika. Kalau hermeneutika ini lebih ke tafsiran, jadi ilmu tafsir gitu ya. Interpreted, kalau bahasa Inggrisnya itu interpretation, itu kita menafsirkan ya, ada yang namanya tafsir ya, ahli tafsir itu ya, penafsiran. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu filsafat, berarti di sini tafsirnya kita kan bermacam-macam. Ketika kita berbicara, kan misalnya nih Bu Penny berbicara tentang apa? Nah, tiap orang ya tentunya pasti itu apa yang di ini ya, contohnya gitu. Pasti orang akan menafsirkan dengan hal yang berbeda-beda. Seperti
tentunya dia akan memberikan sesuatu penafsiran yang sesuai dengan apa sekutunya. Tapi kalau misalnya itu berbeda, biasanya akan memberikan penafsiran yang berbeda yang mungkinnya bertentangan dengan apa namanya kelompoknya. Ini gambaran singkatnya aja ya Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi semuanya kalau saya lihat seperti apa yang ini ditanyakan Pak Aris, sebenarnya nggak ada mana yang terbaik itu nggak ada karena semua ini tergantung pada konteksnya. Bagaimana dan pada saat apa kita ingin menggunakan keempat-empatnya atau salah satu dari teori tersebut, begitu. Ya. Kalau seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Putri tadi, teori multikulturalisme memang ini apa namanya kita melihat keberagaman dari yang namanya budaya gitu ya tanpa melihat tanpa pandang apa namanya ini ya siapa dia gitu ya kita tidak melihat dia itu dari suku mana ya yang penting kita sekarang ini apa namanya menekankan yang namanya kebersamaan dari keragaman dari budaya tersebut gitu. Jadi tidak melihat apa namanya ini tidak memperdulikan adanya mungkin itu dilihat dari sudut etnis, gender, bahasa atau agama itu tidak. Yang penting bagaimana kita mengimplementasikan berbagai budaya ya dalam sebuah konteks. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya keempat-empatnya ini merupakan dasar untuk kualitatif dan Bapak Ibu seandainya next time suatu saat ingin meneliti yang mungkin kaitannya dengan fenomenologi atau mungkin ada kaitannya dengan multikulturalisme atau dengan teori ya kritis. Nah, ini sudah dapat dibayangkan bahwa ini merupakan penelitian kualitatif. Tentunya kalau penelitian kualitatif berarti kita ikutnya positivisme ya, bukan positifnya. Tapi kita mengikutnya positivisme. Ya, tergantung pada kita nanti bagaimana cara mengambil datanya. Ya, karena tentunya kalau mengambil data kualitatif itu akan beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan umumnya menggunakan teks ya Bapak Ibu. Tapi kalau kualitatif kan tidak. Ya, kualitatif mungkin bisa dengan observasi, ya, kemudian bisa juga menggunakan yang namanya wawancara, ya, kemudian FGD, ya, focus group discussion, ya. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Misal pun itu ada kuesioner, ya, atau apa namanya survei, kalau saya lebih cenderung ke surveinya itu survei yang apa namanya bukan yang tertutup, tapi yang terbuka. Artinya apa? Kita mendapatkan apa? Masukan-masukan bahan-bahan yang sifatnya bukan numerik, ya bukan angka, tetapi yang memang yang sifatnya ini deskripsi dari hal yang memang ingin kita lakukan. Dan itu pun dalam kualitatif kita bisa misalnya mengambil datanya itu bisa lebih dari satu bentuk ya. Misalnya tidak saja hanya menggunakan observasi, tapi juga bisa dimix dengan apa itu eh wawancara ya atau juga dengan focus group discussion atau juga dengan documentation dokumentasi gitu ya Bapak Ibu ya jadi sebetulnya ini dasar sekali ya jadi nantinya Bapak Ibu nggak bingung ya misalnya saya tanya itu kan walaupun nih di metode penelitian Bapak Ibu apa namanya belum pernah tapi Bapak Ibu di ini kan sudah tahu oh berarti yang namanya kualitatif jenisnya ini kan nyambung juga ya Bapak Ibu tidak apa namanya artinya tidak terpisah gitu karena sebenarnya ketika kita belajar filsafat itu kan ada kesinambungannya ya Bapak Ibu
Kesinambungannya dengan misalnya penelitian, dengan kehidupan kita sehari-hari, ya itu tetap ada. Jadi tidak putus. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini nampaknya Bu Penny sampai ini harus minum nganu Bu Penny ini. Minum jeruk kali Bu Penny. Ini ada. Nggih. Jeruk Oh, sama kecap itu ya Bu sudah iya. kali itu obatnya sudah habis. Bisa. Atau kencur, Bu. Oh, kencur nggih. Kalau kencur Iya, belum. kencur dimakan itu aja. Nggih. Ya, dikencur-kencur pokoknya dimakan gitu aja. Ya, karena memang kita kan, oh kalau ini nggak bisa, coba yang alternatif ini, coba alternatif ini. Saya juga dulu pernah gitu, pakai jeruk ini enggak. Akhirnya saya coba dengan apa namanya, dengan kencur itu. Kencur memang kalau yang nggak terbiasa kan nggak enak ya. Tapi saya coba di mamah dulu, lek gitu aja. Itu ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan ini? Halo, ini Bapak Ibu pada kemana ya? Termasuk etnografi ya Bu. Itu juga masuk dalam Ya, kajian malam ini. ya betul, etnografi, grounded teori itu masuk ke penelitian kualitatif. Kalau grounded teori itu biasanya dipakai hanya untuk penelitian S3, Bu, karena itu kan apa ya, lebih ke teori ya ininya. Gitu. Jadi kalau misalnya S2 mungkin, kalau misalnya Bapak Ibu ingin kualitatif ya ini. Tapi kalau etnografi, tapi tergantung juga ya. Misalnya kalau etnografi kan ya ada orang yang mungkin berpikiran macam etnografi itu lama. Nah, lama itu kan tergantung pada, kalau saya tergantung pada situasi dan kondisinya. Contoh ketika kita ingin meneliti yang namanya apa suku budaya Dayak misalnya ya. Nah, tentunya kan kita tidak hanya 1 hari 2 hari kita hidup di sana. Kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang sana. Itu kan bahkan ada kan cerita yang apa namanya, peneliti yang namanya dari Amerika ya, Bohorok atau apa itu kan sampai menikah kan ya dengan orang Irian ya kalau tidak salah. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan apa namanya, bagaimana sih kehidupan orang sana gitu. Jadi dia kan menggali. Kalau tanpa begitu kan mungkin dia tidak bisa mendapatkan data banyak. Tapi dengan cara dia menikah dengan orang sana, akhirnya dia mendapatkan data yang banyak. Nah, ini penelitian yang namanya etnografi yang ini memang lama gitu ya. Karena apa? Karena ini memang budaya yang penelitian budaya yang memang itu kita melihatnya sampai sedalam-dalamnya gitu. Namun kalau misalnya Ibu menggunakan ingin ya misalnya etnografi apa namanya sebuah kelas, itu juga sebetulnya nggak lama-lama sekali ya. Kita melihat kan misalnya itu etnografi kelas kita batasi kelas berapa gitu ya. Kan kita yang apa, kita yang masuk, kita yang mengajar itu kan kita yang melihat dalam kehidupan mereka ya, memang satu apa namanya, kita sudah ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu sebetulnya tidak terlalu lama sekali, artinya kan tidak bertahun-tahun, tidak berbulan-bulan gitu ya. Hanya misalnya 1 semester kita ambil berapa juga it's okay, enggak masalah kalau menurut saya. Itu asal kita memang sudah mendapatkan apa namanya data yang memang kita perlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Gitu. Karena apa? Semua itu tergantung pada pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan penelitian kita apa? Oh, misalnya untuk rumusan yang pertama, saya ingin mencari, saya ingin mendapatkan bagaimana sih apa misalnya kualitas pendidikan anak atau karakter karakter anak kelas 7A misalnya gitu. Nah, otomatis kan yang paling tidak tahu itu kan wali kelas nih Bapak Ibu ya.
ya yang lebih mendalam karena kan wali kelas apa? Wali kelas itu paling tidak kan terlibat dalam apa? Dalam kehidupan mereka, mungkin mereka ada curhat dan lain sebagainya. Itu oke. Jadi itu artinya tidak usah berbulan-bulan gitu ya. Artinya tidak sampai setahun itu tidak masa. Yang penting itu sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian gitu. Karena memang banyak apa ya, istilahnya banyak yang namanya kualitatif itu pasti lama gini nih. Sebetulnya tidak, itu tergantung pada kita. Sedikit atau sebentar tapi mendalam itu insya Allah bisa kita dapatkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali jadi betul termasuk grounded teori, kemudian apa tadi etnografi itu termasuk yang namanya penelitian kualitatif. Jadi, ada lagi Bapak Ibu? Ingin bertanya Mungkin Ibu, anu Bu. Ya, untuk penelitian kualitatif yang studi kasus itu maksudnya yang teori apa Bu? Di antara keempat tadi Bu. nah, kalau studi kasus sendiri Bu. Berarti Jadi tidak masuk yang tadi empat tadi Bu enggak, ya? iya enggak. Jadi kalau kualitatif itu ada yang namanya studi kasus, ada yang namanya hermeneutika, ada yang namanya multicultural, gitu. Ada yang namanya grounded teori. Itu jenisnya dan lain sebagainya, gitu. Oke. Nah, itu pun nanti ketika kita ingin menganalisa data, analisa datanya beda dengan analisa analisa data untuk yang kuantitatif gitu. Kan kuantitatif itu kan pakai hitungan ya. Tentu analisanya pakai alat yang memang untuk kuantitatif. Tapi yang kualitatif yang tentunya punya alat sendiri gitu. Paham ya, Bu Solvia? Gitu. Ye. Nggak termasuk Bu karena itu jenis sendiri gitu. Jenis sendiri yang namanya ya studi kasus itu gitu. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak ini ya, bisa banyak membaca di mana sekarang terbuka lebar kan di Google. Oh ini. Nanti ya, Bapak Ibu akan melihatnya. Misalnya ingin kualitatif, Bapak Ibu ingin memilih atau menggunakan teori yang mana, gitu. Oke. Ada yang mau bertanya? Pada ngantuk ya? Ini pada ngantuk atau pada kemana ini? Pada weekend semua ini ya. Hmm. Baik, Bapak Ibu berarti kita tinggal satu pertemuan lagi di minggu depan, Ge. Ge. Di minggu depan itu mau hari Kamis atau hari Jumat? Seperti ini Monggo lagi nih, Bu. Kamis, Bu. hari Kamis lagi. Ye. Ya udah. Ya udah kalau gitu hari Kamis, Ge. Pak siapa ini? Pak Arif. Rifan. Pak Rifan Boni. ya. Nggih, Pak Rifan. Oke, baik nanti hari Kamis lagi ya. Oke, kebetulan saya juga ini Bu di minggu ini ya saya pikir nggak ada apa ya istilahnya tuh nggak ada tamu atau apa. Ini malah saya udah janjian tadi malam kalau nggak salah tadi malam ya sama tadi pagi karena kan memang apa kurang ya Bu banyak yang harus saya ganti gitu. Sudah janjian lah tiba-tiba ada banyak ada tamu datang banyak. Waduh, ini akhirnya saya cancel. Tadi pagi juga begitu. Nah itu. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak apa-apa, Bu. Yang penting cepat selesai gitu. Oke lah kalau memang tidak apa-apa saya gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau saya khawatirnya kan ada anak yang eh, apa istilahnya Drasulo ya Bapak Ibu libur-libur ini. Makanya saya kembalikan gimana kalian tidak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak ada Bu, biar cepat selesai ya udah kalau gitu.
Bener ya? Saya bilang gitu. Oke, ini sambil saya absen ya. Bu Aldea ada Bu Aldea. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Speaker. Nggak pergi Bu Aldea? Speaker ya. Sedang di luar, Bu. Apa? Sedang di Nggak luar. pergi. Oh, sedang di rumah, sedang makan malam nih. Di Budia Fitri. Ada, Bu. Dia nggak pergi. Di rumah saja. Ya, di rumah saja. Hmm, Oke, di rumah saja ya. Pak Aris tadi udah. Bu Dwi Anis Hadir, Bu. nggak pergi, di rumah saja. Iya, Bu. Bu Hidayatun, Bu Hidayatun ada? Iya, hadir, Bu. Oh, hadir. Sedang pergi nih, Bu Hidayatun. Ini tadi habis pulang, Bu, dari pulang kampung, Bu. Ini Oh, sudah balik ke Kudus lagi. oh, pulang kampung. Pulang kampung dari mana nih, Bu? Di Rembang, Bu, di Pamotan. Oh, Pak Motan. Dekat rumahnya Pak Haryadi ya? Nggak Riyadi tahu. Sinten ya, kurang Belum, paham, Bu. mungkin belum tahu ya. Ini dosen MPD juga, tapi Oh belum belum ya. ngajar kayaknya. Iya. Bu Lisa, Bu Lisa ada. Hadir Oh, Oh iya, Bu Lisa pergi kemana nih? di rumah aja, Bu. Oh, di rumah aja. Ya, Oke. Bu Mami, Hadir, Bu. Bu Mami di mana aja? Di Di rumah mana aja? Di rumah, saja. di rumah Di saja. rumah, Bu. Iya. Pak Alfiandi, Pak Alfi, Oh, kemana iya aja Bu, nih? hadir. Ini sedang perjalanan mantuk. Iya, iya, iya. Oh, dari mana Pak? Dari Solo, Bu. Oh, dari Solo dengan Bu Iya, Bu. Rania. Ini nih. Salam ya. Iya, iya, Bu. Oke. Iya. Ye. Bu Niken. Bu Niken ada Hadir, Bu Bu, Niken. hadir, Ibu. Ya, Hadir. Oke. Bu Niken di rumah aja. ya di rumah, Ibu. Oh, di rumah. Mati tahun kayak gitu. Oke. Bu Niswatun. Bu ya, Bu. Niswatun. Ya, Bu, hadir, Bu. Oh, hadir. Kemana aja Bu? Di rumah? Alhamdulillah masih di rumah saja. Di rumah saja. Karena kemarin udah jalan-jalan, jadi capek, Bu. Oh, oh, capek. Oke. Pak Rifan mana nih Pak Rifan? Oke, Bu. Ada. Ada di rumah aja Pak. Iya, Bu. Di Oh, rumah. iya. Dan Oke. Pak Rifan minggu depan minta Pak Kamis lagi katanya Pak. Ini Bapak Ibu. ya, Kamis lagi tidak apa-apa, Bu. Nggih, nah ini Bapak Ibu minta Kamis lagi. Yang terakhir nggih Pak Rifan nggih. Ya, Nggih. Oke. terakhir. Nggih. Oke Pak Rifan, matur nuwun. Bu Ya, Rizky, Bu Rizkiatul. Hadir, Bu. Di mana nih? Di rumah aja? Di rumah, Bu. Di rumah. Pak Sidiki. Pak Sidiki, Pak Sidiki, Pak Ramadan Sidiki. Pak Sidiki ada nggak nih? Ada Pak Rifan. Pak, Pak Sidiki, Pak Sidiki. Nggak ada ya Pak Rifan ya? ya, Sepertinya tidak ada. ada, Bu. Tidak ada ya. Bu Siti Nur Hidayati ada ya? Hadir, Bu. Siti Oke, Nur di Hidayah, Bu. Oh, sudah di oh iya, sorry, maaf, maaf ya. Kok Iya, Bu. nambah-nambahi. Di rumah aja nih, Bu. Nggih, Bu. Cuaca tidak mendukung. Oh, Hujan disertai petir ini, Bu. oh, di mana, Bu? Di Rembang, Bu. Oh, di Rembang ini Kecamatan anu. Kragan. Oh, sedang hujan-hujannya ya.
Nggih. Oh, Masya Allah. Oke, Bu. Enak di rumah aja ya kalau begini hujan-hujan. Nggih, Bu. Bu Solvia, Bu Solvia. Hadir, Bu. Bu, ya di rumah aja nih Bu Solvia. Oke, Bu. Standby di rumah. Oke, Bu Suryani, Iya, Bu, hadir, Bu. di rumah aja atau kemana nih? Pulang kampung, Bu. Oh, kemana Bu? Jogja, Bu. Oh, pulang ke Jogja. Ini sudah kembali lagi atau masih di Jogja? Ya, baru kemarin, Bu, kembali. Oh, Jogjanya mana? Sedayu, Bu, Bantul. Oh, Bantul. Oh, kemarin itu kita ada acara di mana? Yang eh, bandara baru itu loh, Bu. Apa sih namanya yang dekat bandara baru itu? Yang Ahmad Oh, Dahlan, Kulon Progo ya. Kulon Kulon Progo Progo. itu ya. Iya, iya, Bu. Iya. Dekat, Bu, dengan rumah Ibu itu. Ya, kabupatennya dekatan. Kalau dekatan dengan rumah. Oke. Bu Vivi, Hadir, Bu. di rumah aja nih Bu Vivi. Nggih, baru pulang dari Pati, Bu. Rumah Oh, dari mertua. Pati. Oh, lah rumahnya mana? Jepara, Bu. Oh, Jepara, dari Pati ke Jepara. Yang penting bisa mudik ya Bu ya ini. Iya, betul. Oke, baik. Bu Yunita. Nggih, Bu Yun Bun. Mohon oh, maaf niki off cam dalam perjalanan dari mana? dari Klaten, Bun. Oh, dari Klaten. Waduh. Pulang kemana ini? Ke rumahnya di mana? Ke Kudus. rumah singgah, Bun. Di mana? Dalam, Rumahnya Bu Yunita di mana? kalau saya Jepara, tapi Oh, kelahiran ibu saya Klaten, Bun. oh, berarti OTW dari Klaten ke Jepara nggih. Nggih, Bun. Baik, hati-hati di jalan nggih, Bu Turun. Sinten. Nggih. Sami-sami karena ini memang cuacanya sedang tidak baik-baik saja nggih, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, eh, saya rasa saya cukupkan untuk malam ini. Karena ini saya tahu ini Bapak Ibu banyak yang sudah capek, sudah ngantuk, sudah masih ada dalam perjalanan konsentrasi kemana-mana dan lain sebagainya. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk hari ini jika ada kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah kita dapat bertemu lagi di minggu depan lagi dengan hari yang sama, nggih, Bapak Ibu, dan insya Allah di jam yang sama. Ya, saya harap Bapak Ibu, oh ya untuk minggu depan, eh, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir semua, nggih. Karena kan minggu depan itu kan terakhir, nggih, hari terakhir, yang artinya kita berikutnya tidak ada perkuliahan lagi dengan saya, gitu ya. Ya mudah-mudahan kita senantiasa bertemu, ya walaupun tidak dalam perkuliahan, tapi di lain kesempatan, gitu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Selamat bermimpi indah di Pulau Kapuk. Have a nice dream. Ya. Dan semoga Bapak Ibu sehat-sehat, sehat selalu dan semangat-semangat Amin. selalu ya mendapatkan mimpi yang indah. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan Bu Penny ya. Semoga cepat sembuh dan yang lainnya juga ini diberi fresh care ini loh Bu. Ya. Ya, semoga cepat sembuh ya dan juga Bapak Ibu yang lainnya juga kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bapak kasih, Bu. Rai. Kasih, Bu. Di sami-sami. Amin. Ibu. Saya juga matur nuwun. Saya undur diri dulu nggih. Oke. Ibu, silakan.